Medan dan Batam. Kedua kota paling maju di Sumatera, pembangunannya ini menjadi magnet ekonomi Sumatera, dikenal dengan sebutan kota industri. Batam merupakan salah satu ujung tombak pembangunan ekonomi nasional. Dalam sejarahnya, Pulau Batam pernah menjadi medan perjuangan Laksamana Hang Nadiem dalam mengusir penjajah, yaitu Portugis. Sementara kota Medan dinilai pesat pertumbuhannya karena memiliki basis ekonomi perdagangan dan jasa yang sangat kuat dan mengakar sejak dulu hingga sekarang. Posisinya pun strategis, yaitu menghadap Selat Malaka, serta dekat dengan Malaysia dan Singapura. Sekarang kita simak masing-masing kota paling besar dan paling maju di Pulau Sumatera ini. Batam adalah salah satu kota yang masuk ke dalam administrasi Provinsi Kepulauan Riau. Batam juga merupakan sebuah pulau yang sangat strategis karena terletak di jalur pelayaran internasional. Selain itu, kota ini juga begitu dekat dengan dua negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Kondisi ini menjadikannya sebagai pusat perdagangan dan pelayaran internasional. Batam dikukuhkan menjadi kota administratif berdasarkan PP 34/1983. Wilayahnya terdiri dari Pulau Bata, Pulau Rempan, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Hari jadi kota Batam ditetapkan pada tanggal 18 Desember tahun 1829 berdasarkan Perda Kota Batam nomor 4 tahun 2009 tentang hari jadi kota Batam. Kota berpenduduk 1,26 juta jiwa ini saat ini dipimpin oleh Wali Kota H. Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota H. M. Sakar Acemat. Kota seluas 415 km persegi ini secara administratif terdiri atas 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Pada dekade tahun 1970-an, pemerintah Indonesia bertekad untuk menjadikan Batam seperti Singapura. Oleh karenanya, kota ini dijuluki Singapuranya Indonesia. Jembatan Barelang menjadi ikon kota Batam. Di samping itu, ada 6 jembatan yang menghubungkan sejumlah pulau dengan Pulau Batam, di antaranya Pulau Tontan, Pulau Nipah, Pulau Setoko, Pulau Rempan, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru. Salah satu keistimewaan kota Batam yang lainnya adalah adanya kawasan Free Trade Zone. Kawasan ini jumlahnya terbatas di Indonesia, tidak semua daerah bisa memiliki kawasan tersebut. Hanya daerah dengan prasyarat khusus yang dapat menyandang status tersebut. Batam memiliki kekhususan mendapatkan kawasan perdagangan bebas dikarenakan memiliki basis industri yang beragam dan bernilai ekonomi tinggi. Sistem Free Trade Zone yang berlaku di kawasan Batam merupakan rangsangan bagi para calon investor ataupun investor. Pemberlakuan sistem ini akan membuat minat para penanam modal menjadi semakin bergairah dan meningkat. WP Batam mengupayakan agar kawasan perdagangan bebas ini semakin optimal dalam menyerap modal yang digelontorkan dalam investasi. Sekarang kita simak keunggulan kota Medan yang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara, kota terbesar di Sumatera. Kota Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawa dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia. Medan berawal dari sebuah kampung yang didirikan oleh Guru Patimpus di pertemuan Sungai Deli dan Sungai Baburang. Hari jadi kota Medan ditetapkan pada tanggal 1 Juli tahun 1590. Selanjutnya pada tahun 1632, Medan dijadikan pusat pemerintahan Kesultanan Delhi.
sebuah kerajaan Melayu. Bangsa Eropa mulai menemukan Medan sejak kedatangan John Anderson dari Inggris pada tahun 1823. Medan adalah salah satu dari 4 pusat pertumbuhan utama di Indonesia, bersama dengan Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu dan Karo sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Melayu, Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Jerman, Cina, Singapura, dan India. Keunggulan kota Medan diantaranya sebagai kota pelabuhan sejak lama di kawasan Selat Malaka. Medan menjadi kota bisnis dan industri yang terkemuka. Apalagi didukung dengan sejumlah perkebunan di Kabupaten Deli Serdang yang berbatasan langsung dengan Medan. Apa kelebihan Medan? Kota internasional ini memiliki konsulat jenderal negara asing seperti Amerika Serikat, Australia, hingga Turki. Setidaknya, ada 19 negara besar yang memiliki perwakilan negara di sini, menguatkan posisi sebagai kota kelas dunia. Jadi kamu mau pilih tinggal di kota Batam atau di kota Medan? Silakan komentar ya.